Densus 88 anti teror Polri tangkap 4 teroris di Lampung. Polres Bangkalan tetapkan 7 tersangka insiden pembacokan terkait Pilkades Klampis. Polres Ngawi bagi-bagikan kurma gratis di sejumlah masjid di Kota Ngawi. Selamat siang pemirsa, saya Lydia Rutinsulu kembali menemani Anda dalam Presisi Siang edisi 13 April 2023. Selama 1 jam ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Presisi Siang selengkapnya. Densus 88 anti teror Polri meringkus 6 tersangka teroris di Lampung. 2 tersangka terpaksa ditembak mati. 4 tersangka lainnya saat ini tengah diperiksa secara intensif. Dan berikut keterangan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Kita semua, Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Pak Aswin dari Densus 88, yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini kami akan menyampaikan rilis terkait dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh Densus 88 di Provinsi Lampung, tepatnya kemarin, di mana kemarin dan sehari sebelumnya telah dilakukan upaya penegakan hukum terhadap beberapa tersangka tindak pidana terorisme di Provinsi Lampung. Dan dari target yang dikejar oleh petugas dari Densus, yaitu jumlahnya 6, dilakukan tindakan tegas dan terukur yang mengakibatkan 2 tersangka tindak pidana terorisme meninggal dunia dan 4 orang tersangka lainnya ditangkap. Adapun identitas para tersangka adalah sebagai berikut: atas nama inisial NG alias BA alias SA telah dilakukan tindakan tegas dan terukur sehingga mengakibatkan tersangka meninggal dunia. Kemudian yang kedua atas nama ZK juga meninggal dunia. Kemudian yang ketiga atas nama PS alias JA. Yang keempat atas nama H alias NB. Yang kelima atas nama AM. Yang keenam atas nama KI alias AS. Kegiatan ini dilakukan tepatnya di hari Selasa, tanggal 11 April pukul 18 di wilayah Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Nah, untuk lebih jelas dan lebih detailnya kami persilakan Pak Kombes Aswin dari Densus 88 untuk memberikan penjelasan lebih detail rinci. Terima kasih Jenderal sebelumnya. Rekan media yang saya hormati, menyambung apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Karopenmas bahwa Densus 88 telah berhasil mengungkap ya persembunyian dan menangkap
para tersangka pelaku tindak pidana terorisme tersebut mulai dari hari Selasa hingga Rabu 11 hingga 12 April. Operasi berlangsung cukup sukses, walaupun di dalamnya terjadi baku tembak antara tim Densus 88 dan para tersangka tindak pidana terorisme tersebut. 6 dari pelaku yang ditangkap tersebut, 2 diantaranya harus dilumpuhkan atau dilakukan tindakan tegas karena memberikan perlawanan. Dan dari peristiwa tersebut, 1 orang anggota Densus mengalami luka tembak cukup serius, Jenderal, sehingga harus dievakuasi turun dan saat ini sedang dalam penanganan medis yang intensif. Kita bersimpati, Jenderal, dan kita doakan mudah-mudahan anggota ini bisa cepat tertangani, selamat, dan bisa kembali bergabung dengan kita dalam pelaksanaan tugas. Jadi dari 2 hari tersebut diawali dengan penangkapan pertama pada tanggal 11 terhadap tersangka berinisial PS yang sudah disebutkan tadi alias J pada hari Selasa, yang kemudian diikuti dengan penangkapan terhadap saudara N alias BA yang merupakan salah satu pentolan nih, Jenderal, yang bersangkutan dari kelompok ini. Ya. Kelompok ini adalah kelompok yang terkait dengan jaringan jamaah Islamiyah yang jika kita flashback kebalik ada penangkapan di tahun 2020 terhadap tersangka atas nama Zulkarnain dan Upi Lawanga yang merupakan DPO 18 tahun, Jenderal, yang melakukan tindakan penyelamatan, penyembunyian dan support itu ya kelompok ini nih yang kita bongkar sekarang ini. Kelompok yang kita bongkar sekarang ini adalah merupakan kelompok yang melakukan penyembunyian dari Nain dan Upi Lawanga dan sebenarnya masih banyak lagi. Nanti bisa kita jelaskan peran masing-masing. Nah, dari kegiatan ini 4 orang berhasil ditangkap dan sekarang sedang dalam pemeriksaan intensif di bawah pengamanan ketat oleh petugas Densus 88. Selain di Mesuji, di Kabupaten Mesuji maksudnya ya, penangkapan juga dilakukan di Kabupaten Pringsewu tadi malam, Jenderal, sampai dengan tadi malam, sehingga keseluruhan jumlahnya ada 6 orang. Dari kegiatan tersebut banyak barang bukti yang disita yang sekarang tergelar di depan foto-fotonya. Nanti mungkin selesai kegiatan bisa kita tunjukkan, Jenderal. Namun di antara barang bukti tersebut yang kita lihat sangat jelas adanya senjata rakitan kaliber besar, Jenderal, kaliber 9 mm, Thompson. Kalau di model yang pabrikan Thompson, tapi itu rakitan sudah dirakit. Keterlibatan mereka seperti yang sudah dijelaskan tadi adalah tergabung dengan jaringan jamaah Islamiyah yang sebelumnya terafiliasi dengan kelompoknya Zulkarnain dan Upi Lawanga, dan sejak saat itu N alias BA ini sudah jadi DPO sejak 2015-2016. Dan juga yang menjadi DPO sejak kasus kerusuhan atau konflik di Poso. Nah, saya kira untuk awal demikian, Jenderal. Nanti secara detail rekan-rekan media bisa bertanya. Mungkin kami akan mencoba menjawab dari laporan yang sudah disiapkan oleh penyidik-penyidik Densus dari lapangan. Demikian, Jenderal. Terima kasih Pak Aswin. Jadi tadi udah dijelaskan ya. Biasa rekan-rekan menanyakan dari jaringan teroris mana, telah dijelaskan bahwa ke-6 tersangka
tindak pidana teroris yang telah dilakukan penindakan yang mengakibatkan 2 meninggal dunia dan 4 telah ditangkap merupakan jaringan terorisme JI Lampung. Kemudian di depan saya ini adalah nanti kami tunjukkan adalah barang-barang bukti yang telah diamankan oleh petugas Densus 88 ya. Ada beberapa senjata api baik laras pendek maupun laras panjang dan juga beberapa senjata tajam. Kemudian tadi sudah dijelaskan bahwa pelaku ini merupakan kelompok JI dan menjadi DPO sejak 2020, ya, ada 2015 karena memfasilitasi beberapa figur penting DPO JI di Lampung ya, diantaranya Zulkarnain yang merupakan DPO Bom Bali 1, Upi Lawanga, DPO di Poso, Ngadri DPO kepemilikan senjata api, Hendra alias Bojel DPO di Poso, dan Iwan Asapa DPO di Poso. Baik rekan-rekan, sampai saat ini ada yang ditanyakan? Sampai sini dulu ada yang ditanyakan? Oke, Mas Topik. Izin Pak Aswin mau bertanya, itu kan tadi perannya secara keseluruhan ya. Nah, apakah ini kan ada 6 tersangka ya, maksudnya peran secara rinci dari masing-masing tersangka gitu, mungkin keterlibatan di jaringan JI Lampungnya, terus sama mungkin lebih rinci ada berapa total senti yang diamankan, sama dari hasil giat kemarin itu masih ada yang buronan atau masih dikejar nggak sih, atau udah udah ditangkap semua? Baik, terima kasih. Sebetulnya kita ingin menjelaskan secara rinci setiap perannya, tapi mungkin sebagiannya harus kita balikan untuk tidak dulu karena masih ada pengembangan kasus ini. Saya mulai dengan tersangka atas nama BA ya, N alias BA ya. N alias BA ini merupakan anggota JI yang sudah dijadikan DPO sejak tahun 2016 ya. Yang bersangkutan memang selama ini diketahui menyimpan senjata api, kelompok ini Jenderal. Kemudian dalam kegiatannya N alias BA ini membuat juga bunker, Jenderal. Membuat bunker untuk pembuatan senjata rakitan yang tahun 2019-2020 kita ungkap. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Siang segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati, serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas tulang dari para manusia itu harus memberikan sedekah setiap harinya yang di situ terbitlah matahari. Berlaku adil antara dua orang itu pun sedekah. Ucapan yang baik itu pun sedekah. Dengan setiap langkah yang dijalaninya untuk pergi sholat juga sedekah. Melemparkan apa-apa yang berbahaya di jalan itu juga sedekah. Muttafaqun alaih. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua.
warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan. Mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas tulang dari para manusia itu harus memberikan sedekah setiap harinya yang di situ terbitlah matahari. Berlaku adil antara dua orang itu pun sedekah. Ucapan yang baik itu pun sedekah. Dengan setiap langkah yang dijalaninya untuk pergi sholat juga sedekah. Melemparkan apa-apa yang berbahaya di jalan itu juga sedekah. Muttafaqun alaih. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua.
Cie-cie yang mau mudik lebaran, sini. Aku kasih tips aman meninggalkan rumah saat mudik. Pastikan rumah dalam keadaan terkunci. Kasih tahu tetangga sekitar tempat tinggalmu kalau kamu mudik. Kasih tahu juga Pak RT, Babin Kamtipmas, Babinsa, ataupun petugas keamanan di tempat tinggalmu. Cek dan recheck aliran listrik, pastikan stop kontak dan sebagainya dalam keadaan off untuk menghindari korsleting. Pastikan regulator kompor gas udah kamu lepas ya untuk menghindari gas bocor atau kebakaran. Buat mudik lebaranmu tahun ini aman, nyaman, dan berkesan. Salam presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati, serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Semakin maraknya penggunaan kendaraan listrik di tanah air membuat sejumlah stasiun pengisian kendaraan listrik umum tengah dipersiapkan. Menjelang mudik lebaran tahun 2023, bisa berkendara menggunakan mobil listrik, namun harus ingat ya, tetap memperhatikan jarak tempuh dan ketersediaan SPKLU di daerah kalian. Lah, terus gimana kalau baterai mobil habis dan nggak tahu isinya di mana? Paniklah, masa enggak? Nggak boleh panik. Tenang. Sekarang kan ada fitur Google Maps yang bisa membantu kamu untuk mengetahui di mana SPKLU terdekat. Buka Google Maps dan pastikan GPS Anda aktif. Pilih lainnya dan klik layanan. Lalu ada pilihan pengisian daya kendaraan listrik. Google Maps akan menampilkan titik keberadaan SPKLU. Untuk mengetahui titik keberadaan SPKLU, silakan klik menu filter untuk mengetahui jarak dan waktu beroperasi SPKLU. Terakhir, Google Maps akan menampilkan titik SPKLU yang kamu butuhkan. Gimana? Mudah kan? Hati-hati dalam berkendara, perjalanan nyaman, mudik aman, dan berkesan. Ya, masih bersama kami dalam Presisi Siang. Pemirsa, Polres Bangkalan, Polda Jawa Timur menggelar konferensi pers tragedi pembunuhan terkait Pilkades yang terjadi 5 April lalu. Konferensi pers ini menghadirkan 7 tersangka. Kapolres Bangkalan AKBP Wiwit Ari Wibisono yang memimpin konferensi pers kasus pembunuhan terkait Pilkades Klampis ini menyebutkan akibat pembacokan ini 2 orang meninggal dunia dan 1 orang mengalami luka berat. Polres Bangkalan bergerak cepat dengan mulai mengidentifikasi hingga melakukan penangkapan sejumlah pelaku dan akhirnya 7 orang pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Barang bukti pun yang telah disita dari para tersangka adalah 2 mobil korban, 1 mobil pelaku dan sejumlah senjata tajam. Sementara 2 mobil pelaku yang lainnya masih dalam pencarian. Sangat disayangkan kasus yang melibatkan pihak-pihak yang masih bersaudara ini berlatar belakang motif tidak ingin disaingi dalam kontestasi pemilihan kepala desa, Desa Bator, Kecamatan Klampis.
Ya, dan untuk informasi lebih lanjut terkait pengungkapan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh 7 tersangka ini, kita sudah terhubung dengan Kapolres Bangkalan, AKBP Wiwit Ari Wibisono. Ya, selamat siang Pak Wiwit. Ya, selamat siang Mbak. Ya, mungkin secara singkat kronologis dari kasus pembunuhan yang berlatar belakang tidak ingin tersaingi dalam Pilkades di Bangkalan ini seperti apa Pak Wiwit? Ya, jadi korban datang ke kantor DPMD yang ngurusin masalah Pilkades, namun dia tidak masuk. Lanjut dia keluar, melanjutkan perjalanannya hingga kira-kira 200 meter sebelah kiri ataupun sebelah timur dari kantor DPMD tersebut, dihadang oleh pelaku dengan menggunakan mobil jenis CR-V. Dihadang, sepertinya ditabrakan karena memang ada plat nomor dari mobil pelaku ini tertinggal, jatuh dan patah. Lalu juga mobil dari korban ini juga ada penyok sedikit. Dan pelaku ini turun, menggedor-gedor pintu, terjadilah pembunuhan di situ. Terjadilah pembunuhan di sana, dan ada beberapa rekan dari korban yang berupaya menolong 2 orang. Lalu satunya juga dibacok dan kritis di rumah sakit, akhirnya meninggal dunia. Dan satu lagi alhamdulillah walaupun terluka tetapi masih selamat. Ya. Dan selanjutnya pelaku dengan mobilnya, dengan ada mobil satu lagi jenis Innova, kabur ke arah barat. Dan sementara ini untuk mobil masih dalam daftar pencarian barang karena memang belum ketemu. Dan setelah kejadian kita amankan ada 2 pelaku dari kubu pelaku ini yang membawa sajam juga, yang terindikasi ikut dalam kebersamaan itu. Lalu kami cepat gerak ke rumah terduga pelaku, dan di sana kami menangkap juga beberapa orang, ada 4 orang kalau tidak salah, kita tangkap, kita amankan juga, membawa sajam juga, dan kita amankan dan kita lanjut dengan pemeriksaan. Dan keesokan harinya tersangka utama yang melakukan pembacokan itu inisial G kami tangkap dan mengakui bahwa dia yang membacok korban tersebut. Sempat saksikan di konferensi pers tadi, ini dilatar belangi tidak ingin tersaingi ya Pak ya? Dan apa betul pelaku dan korban ini juga masih ada hubungan persaudaraan? Ya, jadi semuanya itu masih bersaudara semua, baik itu pelaku, baik itu korban, memang masih bersaudara. Dan korban ini adalah dari kubu pihaknya yang tidak lulus ataupun tidak lulus verifikasi calon KD, sedangkan pelaku ini dari kubu yang memang dia lulus calon verifikasi kepala desa, seperti itu. Dan mereka masih bersaudara semua, masih ada aliran darah. Ya, kalau dilihat dari kronologis yang Anda sampaikan tadi, korban dicegat di perjalanan dengan mobil, apakah bisa juga dikatakan ini ada pembunuhan berencana? Ya, jadi kita tetap terapkan pembunuhan, pengeroyokan juga sampai akhirnya meninggal, dan sajam, dan juga pembunuhan berencana juga kita masukkan. Dan semua ini masih dalam taraf pengembangan karena bukti-bukti lainnya masih kita kirim ke lapor untuk bisa membuktikan secara crime scientific investigation. Ya. Saya mau konfirmasi kembali, tersangka G itu punya peran sentral dan dia adalah dari pihak yang lolos verifikasi, begitu ya Pak Wiwit ya? Benar. Ya. Nah, kemudian dari ke-7 tersangka yang sudah dihadirkan tadi di konferensi pers, apa ada perangkat desa ataupun panitia Pilkades yang terlibat? Ya, tersangka utamanya yang melakukan pembacokan itu adalah seorang kepala desa. Seorang kepala desa dari Desa Bulung. Desa Bulung. Ya, dan kemudian apa kemungkinan ada penambahan tersangka terkait kasus ini? Ada.
nama-nama sudah kita kantongi dan tinggal kita cari saja keberadaannya di mana. Insya Allah akan terus berkembang ini. Ya, berarti dapat dilihat di daerah Bangkalan saat ini sedang dalam pesta kontestasi pemilihan kepala desa ya Pak Wiwit ya? Ya, masih dalam rangkaiannya Mbak. Ya. Pencoblosan. Pencoblosannya itu pertengahan Mei. Pertengahan Mei nanti ya. Ya, terkait kasus ini dengan meninggalnya 2 orang dan 1 orang menderita luka parah karena motif persaingan dalam pemilihan kepala desa dari pihak kepolisian Polres Bangkalan, imbauan seperti apa yang bisa Anda bagikan kepada khususnya warga yang ada di Bangkalan? Ya, untuk warga di Bangkalan, ada semboyan di Bangkalan itu, Madura itu, Tretan Dipi, itu saudara sendiri, Setong Dere. Semboyan-semboyan itu sangatlah bagus. Dan apabila memang itu diterapkan, sangat-sangat bagus sekali. Terlebih terkadang sering kejadian itu menimpa saudara kandungnya sendiri ataupun satu aliran darah, masih sepupu, garis keturunan, darah masih ada. Itu sangat sekali disayangkan. Andai kata semboyan itu tetap digunakan, dipakai, alangkah guyupnya Bangkalan tersebut. Dan semoga di bulan suci Ramadan ini dan akan kita temui juga Hari Raya Idul Fitri bisa sama-sama saling merenung dan mengintrospeksi diri agar bisa saling bermaafan juga dan agar bisa guyup rukun, terapkan semboyan Setong Dere, Tretan Dibi yang pada akhirnya kita bisa sama-sama saling menjaga agar tidak terjadi hal-hal serupa di kemudian hari. Sehingga gelaran Pilkades ataupun kegiatan-kegiatan lainnya bisa berjalan dengan aman dan lancar. Ya. Baik, terima kasih Kapolres Bangkalan AKBP Wiwit Ari Wibisono sudah bergabung bersama kami di Presisi Siang. Terima kasih, salam presisi. Salam presisi. Baik pemirsa, kita beralih ke berita lainnya. Seorang pria di Sukabumi, Jawa Barat berusaha mengecoh polisi dengan mengaku habis dibegal dan kehilangan uang. Padahal uang yang dikirim istrinya untuk membeli domba dipakai untuk bersenang-senang. Hati-hatilah membuat laporan palsu karena ada sanksi hukum yang menunggu. DR keluarga Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ini berpura-pura tergeletak di pinggir jalan. Kepada warga yang melintas, ia mengaku habis dibegal dan kehilangan uang jutaan rupiah. Ia pun diantar warga melapor ke Polsek Lengkong, Polres Sukabumi. Namun dari pemeriksaan, polisi menemukan kejanggalan. Dari pemeriksaan, polisi menemukan adanya transfer uang 10 juta yang dikonfirmasi DR merupakan kiriman istrinya untuk membeli domba dalam rangka usaha. Namun, uang tersebut diakui DR habis dipakai bersenang-senang dengan wanita idaman lain. Ternyata dari hasil pendalaman ditemukan notifikasi, ya, notifikasi masuknya debit ke m-banking daripada handphone atas nama DR. Dari situ kemudian dilakukan pendalaman dan akhirnya yang bersangkutan bernama DR mengaku bahwa dia yang sebelumnya mengaku dibegal uang sebesar 10 juta untuk membeli kambing adalah laporan palsu. Berangkat dari tersebut, rekan-rekan semua, alibi yang disampaikan beliau akhirnya bisa dipatahkan oleh keterangan-keterangan saksi yang ada. Atas perbuatannya, DR dikenai pasal 220 KUH Pidana tentang laporan palsu dengan ancaman hukuman 1 tahun 4 bulan penjara. Namun karena ancaman hukuman di bawah 5 tahun penjara, DR akhirnya hanya diwajibkan melapor polisi seminggu 2 kali. Dalam kasus ini, penyidik Polres Sukabumi menyita beberapa barang bukti, diantaranya 1 lembar laporan polisi dari Polsek Lengkong, 1 unit sepeda motor, pakaian, dan tas, serta sisa uang sebesar Rp4.300.000. Tim Humas Polres Sukabumi Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV.
Pemirsa Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati, serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas tulang dari para manusia itu harus memberikan sedekah setiap harinya yang di situ terbitlah matahari. Berlaku adil antara dua orang itu pun sedekah. Ucapan yang baik itu pun sedekah. Dengan setiap langkah yang dijalaninya untuk pergi sholat juga sedekah. Melemparkan apa-apa yang berbahaya di jalan itu juga sedekah. Muttafaqun alaih. Masih bersama kami dalam Presisi Siang. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI menerima paparan evaluasi dan capaian Polri sepanjang tahun 2022 yang disampaikan Kapolri dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI. Dalam rapat ini juga Kapolri menyampaikan permintaan maaf terhadap perbuatan anggota Polri yang belum sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengakui adanya penurunan kepercayaan publik terhadap Polri di tahun 2022. Polri yang pernah mendapat kepercayaan publik sebesar 77,3% di awal tahun 2022 sempat turun ke angka 53%. Hal ini memotivasi Kapolri untuk membenahi institusi Polri. Kerja keras ini membuahkan hasil. Perlahan, kepercayaan publik kembali diraih. Di akhir tahun 2022, kepercayaan masyarakat terhadap Polri naik ke angka 69,4%. Data terakhir pada bulan Maret 2023, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia mencatat kenaikan publik pada institusi Polri menjadi 70,8%. Meski demikian, dalam rapat tersebut Kapolri menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas sejumlah perbuatan anggota Polri yang belum sesuai dengan harapan masyarakat. Kapolri berjanji akan menindak tegas anggotanya yang terbukti melakukan pelanggaran. Dalam rapat ini Komisi 3 DPR RI menerima paparan yang disampaikan Kapolri. Dari Jakarta, Fajar Mariansyah, Polri TV. Arus mudik di tahun 2023 ini diperkirakan jumlah pemudik mencapai 123 juta orang. Dan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di jalan tol, Polri akan menerapkan sejumlah kebijakan, di antaranya penerapan one way yang akan berlangsung pada puncak arus mudik, yaitu tanggal 18 hingga 22 April. Kebijakan ini disampaikan oleh Asops Kapolri, Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi pada program Podcast Presisi.
Nanti akan disampaikan ketika akan pelaksanaan ataupun di sini juga saya sampaikan bahwa tanggal 18 sampai tanggal 22 nanti akan ada proses one way yang mulai jam 8 pagi untuk tanggal 19-nya. Kalau tanggal 18 jam 2 siang. Sampai jam 24. Kalau tanggal 19 sampai tanggal 22 itu jam 8 pagi sampai jam 24.00. Ini yang perlu kita ketahui dan mari kita kelola manfaatnya. Nanti akan ada informasi-informasi terkini dan tidak usah trauma dengan masa lalu, karena sudah banyak perbaikan yang sudah kita lakukan dan saya ingin memastikan juga bahwa petugas-petugas nanti akan berjalan dengan baik. Kemarin saya juga mengingatkan, mari kita para petugas untuk jangan gamang, beri layanan terbaik, komunikasikan dengan masyarakat dengan terbuka dan jaga diri agar keselamatan petugas juga harus terus dijaga. Untuk mendukung kelancaran arus mudik, Korlantas Polri telah menyiapkan sejumlah strategi, di antaranya dengan melakukan rekayasa lalu lintas, kontraflow, one way, dan ganjil genap. Sistem kontraflow diberlakukan dari kilometer 47 Karawang Barat sampai kilometer 72 Cikatama. Dan untuk sistem one way diberlakukan dari kilometer 72 Cikatama sampai kilometer 414 Gerbang Tol Kalikangkung. Rekayasa ini dilakukan pada Selasa 18 April pukul 14 sampai pukul 24. 19 April hingga 21 April diberlakukan dari pukul 8 pagi hingga pukul 24. Dan pelaksanaan one way dan kontraflow bersifat situasional sesuai dengan diskresi kepolisian. Ya pemirsa, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Pancaputra Simanjuntak memastikan jembatan Wampu di perbatasan Sumatera Utara Aceh siap digunakan untuk melayani pemudik. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Pancaputra Simanjuntak terus mengecek kondisi infrastruktur menjelang arus mudik Lebaran 2023 di wilayah perbatasan Sumatera Utara. Salah satu lokasi yang diperiksa Irjen Pol Pancaputra adalah Jembatan Wampu. Jembatan ini merupakan jalan lintas Medan Banda Aceh. Kapolda Sumatera Utara mengatakan pembangunan Jembatan Wampu yang dikerjakan Kementerian PUPR diharapkan mampu mengatasi kepadatan volume kendaraan saat arus mudik di wilayah perbatasan Sumut, Aceh. Terima kasih kepada Kementerian PUPR dan teman-teman semuanya pelaksana proyek yang sudah menyelesaikan target untuk bisa digunakannya jembatan Sewampu ini yang dua akses ini yang selama ini sudah terbengkalai. Dan alhamdulillah saya cek secara umum sudah siap. Ditlantas Polda Sumut bersama Dishub dan PUPR juga akan memeriksa kondisi jalan dan perintasan lain yang rusak agar diperbaiki dan siap dilewati pemudik. Tim Humas Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Siang segera kembali setelah jeda berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan. Mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Mutiara Hadits
Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas tulang dari para manusia itu harus memberikan sedekah setiap harinya yang di situ terbitlah matahari. Berlaku adil antara dua orang itu pun sedekah. Ucapan yang baik itu pun sedekah. Dengan setiap langkah yang dijalaninya untuk pergi sholat juga sedekah. Melemparkan apa-apa yang berbahaya di jalan itu juga sedekah. Muttafaqun alaih. Polres Ngawi kembali mengadakan kegiatan bagi-bagi kurma gratis bagi masyarakat. Kali ini kurma gratis ditebar di berbagai masjid di Kota Ngawi. Menurut PLT Kasih Humas Polres Ngawi, Ibtu Dian sesuai petunjuk Kapolres Ngawi AKBP Duyasi Wiyat Putra bahwa kegiatan tebar kurma merupakan salah satu agenda Ramadan berkah Polres Ngawi yang dilaksanakan selama bulan Ramadan. Dalam giat tebar kurma ini, Kasat Samapta AKP Jumiato Nugroho didampingi Kasat Narkoba AKP Saifuddin Nuri bersama anggotanya memberikan 100 paket kurma gratis kepada warga sekitar masjid. Masyarakat yang mendapatkan paketan kurma gratis adalah para takmir dan warga sekitar masjid, di antaranya Masjid Aroyan, Masjid Darul, dan Masjid Baitul Munif. Selain paket kurma gratis, Kasat Samapta juga memberikan pesan-pesan Kamtibmas kepada takmir masjid. Tim Humas Polres Ngawi Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Masih dari Ngawi, Polres Ngawi menyalurkan zakat fitrah secara simbolis dari anggota Polri dan ASN kepada masyarakat yang berhak menerima. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Guyup Mapolres Ngawi. Kegiatan penyaluran zakat fitrah yang dipimpin Wakapolres Ngawi, Kompol Haryanto ini turut dihadiri para pejabat utama Polres Ngawi, perwakilan anggota Polsek dan masyarakat, serta yayasan penerima zakat fitrah. Wakapolres Ngawi menyampaikan semoga zakat fitrah anggota Polres Ngawi ini menjadi berkah bagi semua. Kami akan distribusikan kepada Bapak Ibu sekalian yang berhak. Sebagai informasi, zakat fitrah Polres Ngawi yang terkumpul dari 1.517 orang terdiri dari anggota Polri, ASN dan keluarganya sebanyak 4 ton lebih. Sebagai koordinator pengumpulan zakat fitrah adalah Kabak SDM Kompol Cecep Wahyudi. Setelah acara simbolis di Ruang Guyup, kegiatan penyaluran zakat fitrah dibagikan secara langsung kepada 17 polsek dan 2 polsubsektor. Juga bagi masyarakat, yayasan yang berhak menerima zakat fitrah di sebelah Masjid Miftahul Huda Polres Ngawi. Tim Humas Polres Ngawi Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan. Mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
Masih bersama saya Lydia Rotinsulu dalam Presisi Siang. Pemirsa, giat Babin Kamtipmas Desa Bagipapan, Kecamatan Pringgabaya, Polres Lombok Timur, Polda Nusa Tenggara Barat, Bribka Agus Salim melakukan giat silaturahmi gotong royong bersih-bersih lingkungan kepada warga binaannya. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat serta kekompakan dalam pemeliharaan lingkungan dan Kamtipmas. Giat Babin Kamtipmas Desa Bagipapan, Kecamatan Pringgabaya, Polres Lombok Timur, Polda Nusa Tenggara Barat, Bribka Agus Salim melakukan giat silaturahim dan gotong royong kepada warga binaannya. Pelaksanaan membersihkan lingkungan dilakukan di Dusun Dasan Imba pada hari Kamis 13 April 2023. Selain melakukan giat gotong royong bersih lingkungan, Bribka Agus Salim juga mengingatkan masyarakat untuk tetap bersama-sama dalam memelihara keamanan guna terciptanya situasi yang kondusif sehingga pelaksanaan ibadah puasa dan sholat tarawih dapat berjalan dengan aman dan lancar. Kegiatan antara Babin Kamtipmas dan masyarakat ini bertujuan untuk menjalin hubungan silaturahmi yang baik antara polisi dan masyarakat, meningkatkan kesadaran dan partisipasi serta kekompakan masyarakat dalam kebersihan lingkungan dan pemeliharaan Kamtipmas, khususnya di bulan suci Ramadan dengan diberikannya edukasi serta imbauan. Tim Humas Polres Lombok Timur, Polda Nusa Tenggara Barat melaporkan untuk Polri TV. Kapolres Sukabumi, AKBP Maruli Pardede kembali merenovasi rumah tak layak huni warga lansia di Sukabumi, Jawa Barat. Emak Awet, 70 tahun yang beralamat di Kampung Kebon Kopi, terharu dan mengucapkan terima kasihnya kepada Kapolres Sukabumi yang sudah peduli merenovasi rumahnya. Emak Awit, 70 tahun, seorang lansia yang beralamat di Kampung Kebon Kopi, RT 3 RW 5, Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, tidak menyangka rumahnya akan direhabilitasi oleh Kapolres Sukabumi, AKBP Maruli Pardede. Nampak puluhan polisi dari Satuan Samapta Polres Sukabumi dan Polsek Simpenan yang dipimpin oleh Kasat Samapta Polres Sukabumi, AKP Roni Haryanto, dan Kapolsek Simpenan Polres Sukabumi, AKP Dadi, merenovasi rumah Mawi yang memang sudah tidak layak huni. Warga ini curhat ke forum Dedek Curhat Dong terkait dengan adanya seorang nenek-nenek yang sudah 30 tahun menghuni di rumahnya yang cukup prihatin. Itu sudah seperti yang kita lihat di belakang kita. Kemudian kami datang bersama tadi unsur stakeholder terkait dan juga pasukan Sabara, kita melakukan kerja bersama untuk bagaimana memperbaiki rumahnya yang tidak layak itu menjadi rumah yang lebih layak. Harapannya dengan kegiatan ini nenek dan mungkin warga sekitar juga bisa mendapatkan tempat yang lebih layak untuk mengisi hari tuanya dan mudah-mudahan bermanfaat bagi warga sekitar di Desa Simpenan. Kapolres Sukabumi datang ke lokasi sambil membawa bahan material seperti batu, pasir, serta semen. Sementara itu, Maawi dengan mata berkaca-kaca mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Sukabumi yang telah peduli kepadanya dengan merehabilitasi rumahnya. Tim Humas Polres Sukabumi, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Siang hari ini. Saya Lydia Rotinsulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, salam presisi.